Perkenalkan, nama saya Eka Febriana Astuti dengan NIM akhir 092 dari kelas 2024B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Doa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang litosfer dan atmosfer. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hidrosfer, khususnya karakteristik dan dinamika perairan laut. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya, siapa di sini yang sering pergi ke pantai? Saya, Bu. Kalau kalian melihat laut, apa yang sering terlihat? Ombak. Ombak, Bu. Betul sekali. Laut merupakan bagian terbesar dari hidrosfer. Kata hidrosfer berasal dari hidro yang berarti air dan sfer yang berarti lapisan. Jadi, hidrosfer adalah seluruh lapisan air yang ada di bumi meliputi laut, sungai, danau, air, tanah, gletser, dan uap air. Sekitar 97% air di bumi merupakan air laut. Oke, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama menjelaskan pengertian hidrosfer dan laut. Yang kedua menjelaskan klasifikasi laut. Yang ketiga yakni menjelaskan karakteristik dan dinamika perairan laut. Laut merupakan pengertian hidrosfer. Laut merupakan bagian terbesar dari hidrosfer. Menurut kalian, apa manfaat laut bagi kehidupan manusia? Transportasi terbesar bagi. Bagus sekali. Selain itu, laut juga menjadi habitat sebagai organisme laut. Berdasarkan proses terbentuknya, laut dapat dibedakan berdasarkan proses terbentuknya. Yang pertama, laut transgresi terjadi karena naiknya permukaan air laut sehingga daratan tergenang. Contohnya laut dangkal. Yang kedua yakni laut ingresi, merupakan laut yang terjadi karena dasar laut mengalami gerak menurun, dapat berupa palung laut atau lubuk laut. Laut regresi yang ketiga merupakan laut yang menyempit pada waktu zaman es sehingga terjadi penurunan air laut. Baik, supaya semangat lagi kita explain sebentar ya. Kalau ibu bilang hidrosfer, jawab air di bumi. Kalau ibu bilang laut, jawabnya asin. Kalau ibu bilang ombak, jawabnya besar. Siap? Siap. 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 Hidrosfer, air di bumi. Laut, asin. Ombak, besar. Bagus sekali. Lanjut ya. Menurut kalian, kenapa warna laut bisa berbeda-beda? Karena kedalamannya. Betul, warna laut dipengaruhi oleh cahaya matahari, kedalaman, dan organisme laut. Contohnya, laut merah terlihat merah karena adanya gambar merah. Warna laut dipengaruhi oleh sinar matahari dan sinar larutan maupun organisme yang terdapat di
air. Sebagai contoh, Laut Merah memiliki penampakan berwarna merah karena terdapat tanaman ganggang yang memantulkan warna merah ketika terkena sinar matahari. Air laut umumnya bagi kita terlihat berwarna biru. Air laut terlihat biru karena air memantulkan cahaya biru dari langit. Yang kedua yakni suhu air laut. Suhu air laut memberikan pengaruh pada keberagaman organisme yang tinggal di dalamnya. Laut dangkal menjadi habitat lebih banyak hewan laut karena masih terjangkau sinar matahari sehingga suhu lebih hangat. Berbeda dengan laut dalam yang sulit dijangkau sinar matahari sehingga suhu air laut lebih dingin. Laut Indonesia memiliki biota laut yang beragam dengan terumbu karang yang berwarna-warni. Hal ini terjadi karena laut Indonesia punya suhu yang hangat akibat berada di daerah tropis. Ibu ada pertanyaan, kalau laut dangkal lebih hangat atau lebih dingin? Lebih hangat. Betul, karena sinar matahari masih bisa masuk ya. Indonesia berada di daerah tropis sehingga suhu lautnya cenderung hangat. Berdasarkan kedalamannya, laut memiliki kedalaman yang berbeda-beda. Yang pertama ada zona litoral. Contohnya di daerah pesisir antara Pasang dan Surut. Yang kedua yakni zona neritik, yakni di dangkal sampai 200 meter sinar matahari masih menembus. Yang ketiga zona batial 200 sampai 2000 meter berwarna gelap. Zona abizar 2000 sampai 5000 meter. Tekanan besar suhu rendah. Zona hadal lebih dari 6000 meter paling dalam. Dinamika perairan laut. Selanjutnya yaitu gerakan air laut. Gelombang adalah gerakan naik turun air laut. Menurut kalian apa yang menyebabkan ombak besar? Air kencang. Betul sekali, semakin kuat angin maka gelombangnya semakin besar. Gelombang adalah naik turunnya molekul air laut membentuk puncak dan lembah. Ada beberapa faktor, yakni yang pertama kecepatan angin. Semakin cepat semakin tinggi gelombang, lamanya angin bertiup, luas daerah terkena angin, fast. Yang keempat kedalaman laut. Yang kelima dan terakhir aktivitas endogenik seperti gempa atau gunung api di bawah laut. Selanjutnya arus dan pasang surut. Arus laut adalah perpindahan massa air laut dari satu tempat ke tempat lain. Apakah arus laut penting bagi nelayan? Penting, Bu. Ya, karena mengaruhi jalur ikan dan pelayaran. Penyebab utama dari pasang surut adalah adanya gaya tarik bulan dan matahari terhadap bumi. Namun yang lebih terasa pengaruhnya adalah gravitasi bulan, karena jarak matahari dan bulan lebih dekat jika dibandingkan dengan jarak bumi dan matahari. Terdapat dua macam pasang surut air laut. Yang pertama pasang purnama, spring tide. Pasang tertinggi terjadi saat bulan baru dan purnama. Yang kedua yakni pasang pergani atau yang disebut neap tide, pasang terendah, terjadi saat bulan seperempat dan 3/4. Oke, berikutnya ini gambarnya. Yang di atas kereta, yang di bawah. Berikutnya relief dasar laut. Relief dasar laut adalah bentuk permukaan bumi
Yang pertama, paparan benua atau yang disebut continental shelf adalah bagian dasar laut yang landai dan dangkal, merupakan kelanjutan dari daratan. Biasanya kedalamannya sekitar 200 meter. Yang kedua, lereng samudra atau disebut dengan continental slope adalah bagian yang miring curam setelah paparan benua. Yang ketiga, dasar samudra atau ocean floor, yakni wilayah yang relatif datar setelah lereng samudra. Yang keempat, the deep merupakan cekungan-cekungan yang sangat dalam di dasar samudra. Pada umumnya, topografi the deep adalah berupa lubuk atau yang disebut basin dan palung, trench dan trough. Yang kelima, ambang merupakan relief dasar laut berbentuk penghubungan atau bukit yang memisahkan dua wilayah laut dangkal. Yang keenam, pematang tengah samudra atau mid-oceanic drive merupakan jalur hubungan yang berbentuk memanjang di sepanjang zona pemisahan dua buah lempeng samudra atau yang disebut zona divergensi. Yang ketujuh, yakni submarine canyon merupakan alur-alur ngarai yang terletak di kawasan paparan benua. Bagian ini dahulunya diperkirakan merupakan lembah sungai. Yang kedelapan, yakni gunung laut, merupakan gunung yang dasarnya di dasar laut, baik yang puncaknya menjulang di atas permukaan laut atau tidak. Yang kedelapan, guyot merupakan bekas gunung api yang puncaknya datar dan tenggelam karena tererosi. Yang sembilan, yakni atol, merupakan pulau karang di laut yang bentuknya menyerupai cincin besar. Baik, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa yang dimaksud dengan hidrosfer? Seluruh lapisan air. Bagus. Gelombang laut disebabkan oleh apa? Angin Ibu. Ya, benar. Baik, setelah Ibu telah menjelaskan tentang laut ingresi, laut transgresi, dan laut regresi, Ibu punya video yang menampilkan perbedaan antara ketiga laut tersebut.
garis dasar laut. Berikut perbedaan gambar-gambarnya ya.